Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sudah tonton video kelompok 1. Bagus, luar biasa. Tapi apa yang akan menjadi pembicaraan kita, kira-kira materi yang dipresentasikan itu sudah sesuai atau belum dengan target materi kita. Nah, itu yang penting. Kalau sekedar informasi itu gampang dicari, ditelusuri, cuma persoalannya kita mempunyai target, yaitu target pencapaian materi. Target pencapaian materi ini kita ukur dari apakah semua sub pembahasan dalam topik itu sudah termuat atau belum, kemudian apakah uraiannya sudah tepat atau belum, atau kemudian referensinya sudah tepat atau belum. Jadi saya akan coba mengingatkan atau mencoba mengembalikan kepada track kita. Diskusinya sudah melebar kemana-mana ya. Tapi kuliah ini kita harus sabar. Satu topik kita bahas saja pelan-pelan. Kita selesaikan satu persatu. Jadi apa yang belum menjadi topik sekarang ya jangan dibahas dulu. Lalu apa yang akan menjadi topik kita lihat ya. Kita lihat topik yang saya sudah bagikan kemarin. Topik kita kan ini saja, kelompok pertama. Kelompok pertama kan cuma membahas ya ini. Topik kita tentang alam Minangkabau. Ya. Yang akan kita jelaskan sebenarnya pengertian dari alam Minangkabau ini apa. Banyak daerah menggunakan macam-macam istilah untuk menyebut wilayahnya. Ada yang menyebutkan wilayahnya tanah, misalnya tanah Batak atau tepatnya Tanah Batak. Ada yang menyebut daerahnya dengan bumi Pasundan atau tanah Pasundan. Ada yang macam-macam. Tapi Minangkabau menyebut wilayahnya dengan alam Minangkabau. Ya. Apa perlunya ini kita bahas dalam kajian Islam dan Minangkabau? Kita ingin melihat Minangkabau itu daerahnya mana. Itu. Minangkabau itu daerahnya mana? Sebelum jelas. Nah, jelaskan dulu. Jadi Minangkabau nama aslinya adalah alam Minangkabau. Minangkabau itu hanya penyebutan supaya mudah mengkomunikasikannya saja. Tapi nama aslinya adalah alam Minangkabau. Jadi itu. Tujuan materi yang ini adalah untuk menjelaskan lokus atau lokasi atau wilayah yang kita kaji dalam Islam budaya Minangkabau ini wilayah mana? Ya wilayah alam Minangkabau. Kita masuk nanti ke pengertian, nah ini konsep alam. Apa yang akan kita jelaskan di sini? Bahwa Minangkabau atau masyarakat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang alam. Kalau alam kita rujuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, makna katanya alam adalah sama dengan dunia atau alam semesta atau tempat kita berdiam sekarang. Itu yang disebut dengan alam. Tapi bagi orang Minangkabau, alam itu dengan makna sepakat, cuman ada yang mereka punya definisi sendiri. Mereka membagi alam itu kepada dua kategori. Pertama, alam yang sifatnya non materi, abstrak. Alam non materi dan abstrak ini mereka definisikan secara filosofis. Oke, saya kasih lihat slide yang lain. Gini saudara, ini tadi ya, alam Minangkabau itu adalah wilayah Minangkabau. Atau ini adalah nama wilayah. Ini pengertian alam Minangkabau dia bagi dua. Pertama non materi, yang kedua yang sifatnya materi. Yang non materi ini alam itu adalah ide, gagasan, pikiran. Nah, bagi orang Minangkabau secara materi
alam itu artinya juga ide, gagasan, pikiran. Apa contohnya? Bung Hatta itu kan orang Minang. Dia sangat lengket sekali dengan khazanah peristilahan yang berasal dari kebudayaan Minangkabau. Ketika dia menulis buku filsafat Yunani, dia bukan menulis dengan kata filsafat Yunani, dia gunakan kata alam. Silakan cek di Google buku Hatta Alam Pikiran Yunani. Jadi makna alam pikiran di sini saya ya pikiran ini ide gagasan. Jadi alam pikir itu sama dengan filsafat. Nah, itu. Di mana pertama menanam materi. Alam bagi Minangkabau secara materi adalah terkait dengan ide, gagasan atau pikiran. Apa contoh lainnya? Pangulu ba alam laweh atau orang Minangkabau harus ba alam laweh, ba padang data. Alam laweh, apakah orang Minang itu harus mempunyai alam atau tempat yang luas? Tidak. Maksudnya ba alam laweh itu adalah beralam luas, berpikiran yang luas, mempunyai gagasan yang luas, ide yang banyak. Nah, itu yang makna alam pertama. Jadi makna ini kan sifatnya abstrak, non materi. Maka alam yang non materi ini didefinisikan secara filosofis sebagai ide, gagasan, dan pikiran. Kemudian alam yang kedua digunakan, kata alam digunakan juga untuk mendefinisikan alam yang sifatnya materi. Nah, makna materinya apa? Geografis. Di alam Minangkabau ini, coba lihat yang kursor saya, alam Minangkabau itu adalah geografis, teritorial, wilayah. Apa kalau sudah ada yang dari IPS sudah belajar geografi, itu kan bisa membedakan arti geografis dengan teritorial. Kalau geografis itu menunjukkan keadaan bumi atau bentuk bumi, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, nah, begitu. Itu geografis. Kalau teritorial wilayah, ada batas-batas wilayah. Itu beda geografis dengan teritorial. Maka alam dalam pengertian yang kedua, menurut orang Minangkabau, maknanya ini, yang saya kotak merah ini, geografis, teritorial. Atau dalam bahasa yang lebih jelasnya, nama wilayah. Maka alam Minangkabau sama artinya dengan, lihat kursor saya, wilayah Minangkabau. Oke, jadi alam Minangkabau itu apa? Nama wilayah. Tempat kita mengkaji persinggungan antara Islam sebagai sebuah agama dengan orang-orang yang hidup dalam wilayah Minangkabau. Jadi nama Minangkabau aslinya itu adalah alam Minangkabau. Nah, kan ini. Kita ambil ini makna wilayah. Lalu orang Minangkabau membagi wilayahnya kepada dua. Yang pertama namanya luha. Yang kedua namanya rantau. Apa arti luha? Luha ini, oke, sebelum saya jelaskan yang ini, orang Minangkabau membagi wilayahnya kepada dua, luha dan rantau. Bagaimana cara memahaminya? Saya kasih ilustrasi. Indonesia membagi wilayahnya kepada apa? Pada provinsi, kabupaten, kota, kemudian di bawahnya ada kecamatan, ada desa, ada kampung. Nah, itu. Tapi orang Minangkabau hanya membagi kepada dua. Jadi kategorinya cuma dua. Pertama luha. Luha ini disebut juga dengan daerah inti. Kenapa dia disebut sebagai daerah inti? Karena inilah daerah pusat pembentukan adat Minangkabau atau sebagai pusat kebudayaan Minangkabau. Luha juga disebut sebagai daerah asal. Maksudnya apa? Daerah tempat dihuni mula-mula atau daerah asal hunian penduduk Minangkabau, luha. Nah, daerah asal itu dibagi tiga. Pertama namanya luha tanah data, disebut juga dengan luha nan tuwo. Kemudian yang luha yang kedua disebut dengan luha agam, disebut juga dengan luha nan tangah, yang tengah.
Yang ketiga disebut juga dengan luhak 50 foto atau luhak nan bunsu, bungsu. Di yang nan tuo, nan tengah, nan bunsu. Ini daerah asalnya 3. Nah, jadi daerah luhak nan 3 ini terbentuk secara kronologis dari dahulunya tanah datar dulu, daerah yang paling tua. Ini yang paling dahulu, kemudian terbentuk lagi pemukiman baru di luhak nan tengah, luhak agam, kemudian terbentuk lagi. Jadi pola terbentuknya daerah 3 luhak ini kalau dalam istilah Minangkabau disebut dengan istilah melimpah. Melimpah itu apa? Melimpah itu artinya sudah penuh satu meluber keluar. Gitu. Jadi terbentuknya 3 luhak ini kalau kita lihat polanya pola yang alamiah sekali, hanya karena faktor berkembangnya jumlah penduduk sehingga mereka harus mencari wilayah baru untuk dihuni. 1. Mereka harus mencari wilayah baru untuk didiami dan membentuk masyarakat baru. Inilah yang daerah 3 luhak. Maka daerah ini disebut sebagai daerah inti atau daerah asal. Lalu yang kedua, setelah luhak apa namanya? Rantau. Rantau ini adalah daerah pengembangan. Ini daerah asal, kemudian lama-lama berkembang. Jadi rantau ini bukan pergi dari rumah pergi merantau, bukan begitu. Yang rantau ini dalam konteks geografis adalah daerah perluasan. Tempat mereka membuat pemukiman-pemukiman baru karena yang luhak ini juga sudah mulai terisi, mulai penuh. Cuman terbentuknya rantau ini secara historis lebih beragam. Kalau tadi kan karena meluber penuh. Tapi kalau yang luhak ini motifnya berbeda-beda. Ada yang karena motif ekonomi. Apa motif ekonomi? Misalnya mereka membutuhkan lahan pertanian yang baru. Bahkan keluar dari luhak nan 3, pergi ke wilayah baru yang masih kosong, kemudian mereka membuat lahan pertanian di sana. Lalu lama-kelamaan ini terbentuk masyarakat berkelompok, pindah-pindah, akhirnya daerah rantau ini makin lama makin terisi. Terbentuklah daerah baru. Nah ini yang daerah baru ini disebut dengan daerah rantau. Jadi bagaimana cara rantau ini terbentuk? Ya terbentuknya mengikuti perkembangan penduduk luhak. Jadi orang luhak tanah datar mempunyai rantaunya sendiri, mempunyai daerah perkembangannya sendiri. Daerah agam juga mempunyai rantaunya sendiri. Daerah 50 Koto juga mempunyai rantaunya sendiri. Nah ini, jadi rantaunya adalah daerah perluasan, perkembangan wilayah. Adat luhak dengan rantau sama atau tidak? Ya sama, karena dalam konsep kebudayaan Minangkabau, gagak, tabang, jo hitamnya, bangau, tabang, jo putihnya, orang Minang, tabang, jo adatnya. Artinya apa? Kalau gagak itu dalam teorinya kan begitu. Kalau dia dari Padang terbang, gagak itu berwarna hitam, kemudian diterbang ke Solo kan tidak berubah warnanya, hitam juga ya. Jadi bagaimana gagak itu pergi ya sampai di sana ya seperti itu juga. Nah, orang Minang terbang dengan adatnya. Jadi orang luhak ini pindah ke rantau tetap membawa adat yang dari daerah asalnya. Nah ini ya, ini saja tidak banyak. Kalau materi yang pertama ini kita ingin mendeskripsikan wilayah alam Minangkabau ini apa. Ya, jadi konsep pertama kita pahami dulu apa arti alam Minangkabau. Ini 2 non materi, yang kedua materi. Nah inilah fokus kita yang sebenarnya. Kita ingin menjelaskan wilayah Minangkabau itu yang mana saja, kemudian bagaimana cara pembagiannya. Pembagian teritorialnya adalah pertama luhak, yang kedua rantau. Nah, rantau ini mempunyai istilahnya sendiri nanti ya. Ada daerah rantau luhak atau daerah perluasan dari 3 luhak ini.
Ada rantau hilir dan rantau mudik. Ini tidak memberikan pengertian apa-apa kecuali hanya untuk menjelaskan daerah rantaunya sebelah mana. Ke hilir, hilir itu yang mana? Yang hilir itu adalah ke daerah laut, mudik, daerah pegunungan. Rantau barat, rantau timur, ini bukan istilah khas Minangkabau. Orang Minangkabau itu tidak mengenal penggunaan mata angin. Nah, kalau hilir dan mudik itu orang Minangkabau paham. Kalau rantau barat dan timur, orang Minangkabau tidak terbiasa menggunakan istilah ini, tapi ini muncul dalam literatur atau buku-buku yang membahas tentang Minangkabau. Rantau barat itu adalah ke arah pantai barat Sumatera. Dari pantai barat Bengkulu, kemudian terus ke Painan, pesisir selatan, terus ke Padang, Pariaman, Ayebangi, Sibolga, sampai nanti ke Aceh, itu pantai barat Sumatera. Nah, itu disebut dengan rantau barat. Dan rantau timur itu arahnya ke Kampar ke atas sampai ke Selat Malaka. Nah, itu yang daerah rantau timur. Ini ya. Jadi wilayah Minangkabau itu dibagi kepada dua, luha dan rantau. Nah, ini saja. Jadi untuk mempermudah pemahaman, nah coba lihat pembagian wilayah Indonesia. Pertama provinsi, yang kedua kabupaten atau kota, yang ketiga kecamatan, keempat nagari atau desa. Nah, kan begitu saja. Itu orang Minangkabau nyebutnya luha dan rantau. Oke, itu saja. Nah, apa pelajaran lainnya karena kita mata kuliah ini mata kuliah bersponsor, bersayap. Bagi Anda yang berasal dari wilayah kebudayaan selain Minangkabau juga coba lihat. Misalnya Anda yang dari daerah Aceh. Menurut kebudayaan Aceh, wilayah Aceh itu yang mana saja? Ya kan? Mana saja. Kemudian bagaimana cara pembagian wilayah di dalam kebudayaan Aceh? Wilayah Aceh itu bagaimana? Kalau di sini luar rantau, di Aceh bagaimana? Begitu juga nanti di daerah Sumatera Utara sana ada banyak suku, ada Batak, Toba, Mandailing, dan segala macamnya. Bagaimana cara mereka mendeskripsikan wilayahnya? Jadi Anda yang dari sana cobalah lihat sendiri kebudayaan masing-masing. Bagaimana? Kenal Anda dengan wilayah kebudayaan Anda? Nah, begitu juga. Ya. Jadi apa gunanya? Ya, untuk memahami atau mendeskripsikan wilayah tempat Anda berasal. Itu saja. Kalau sebagai warga negara kita sudah paham ya. Kamu orang mana? Saya orang Sumatera Utara. Di mana tinggal? Di Medan. Medannya di mana? Itu kan. Tapi kalau bawa ke cara berpikir kebudayaan, kamu orang mana? Orang Minang. Minang orang luha atau rantau? Orang luha. Nah, orang rantau. Oke ya, luha ini juga sering disebut dengan dare. Nah, dare ini artinya darat. Darat ini mengandung mana apa? Geografis. Rantau juga sering disebut dengan daerah pasisir. Pasisir ini artinya apa? Mengandung pengertian ada laut. Nah, dare, orang Minangkabau juga, orang rantau menyebut luha sebagai dare. Orang luha menyebut rantau dengan daerah pasisir. Ada juga istilah lain yang menyebut luha ini daerah pedalaman. Nah, kalau literatur asing atau literatur Belanda non Minangkabau sering menggunakan menyebut luha tanah datar, Agam maupun Pulau sebagai daerah pedalaman Minangkabau. Kenapa disebut pedalaman? Karena mereka ada berangkat dari pesisir pantai kemudian masuk terus ke dalam dan mereka anggap sebagai pedalaman. Padahal kalau menurut orang Minangkabau sendiri ini bukan pedalaman, ini adalah daerah inti, daerah asal. Ya. Nah, baik, itu saja pelajarannya bagi Anda. Minangkabau hanya sebagai sebuah contoh untuk mendeskripsikan wilayahnya. Anda juga boleh gunakan, carilah referensi untuk memahami deskripsi dan pengkategorian wilayah dalam wilayah kebudayaan Anda masing-masing. Nah, dalam mata kuliah ini gunanya, inilah alasnya, latar tempat
kita mengkaji Islam dan budaya Minangkabau. Islam sebagai sebuah objek kajian budaya, objek kajian, Minangkabau sebagai lokasi tempat kita melakukan kajian. Oke, selanjutnya pembagian ini wilayahnya secara teknis akan kita lakukan di grup nanti. Silakan cek Anda yang bagi yang berasal dari daerah Minang, silakan cek Anda orang Luha atau orang rantau. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.